Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Sebab firman Tuhan mengatakan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita karenanya. Mari jemaat sekalian, kita datang dengan hati yang memandang kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai dan sejahtera. Saudara sekalian, sebagai umat Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang telah diberi anugerah oleh Tuhan, kita diberi hak istimewa untuk menaikkan pujian, sembah, hormat kita kepada Allah. Mari kita nyanyikan, berilah hormat kepada Allah, Allah semesta alam. Mari kita muliakan Allah. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh ya Tuhan, Engkau patut kami muliakan, Tuhan patut kami tinggikan.
Terima kasih Tuhan untuk iman yang Tuhan berikan, untuk kasih karunia yang menyelamatkan kami, untuk hati yang dibawa kepada Tuhan, sehingga kami dapat menyembah Tuhan. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang yang percaya. Kami boleh datang menyembah kepada Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan, membawa hidup kami kepada Tuhan, membawa persembahan kami kepada Tuhan. Bapa, siapakah kami, orang yang penuh dengan cacat celah? Siapakah kami yang kerap kali kami mendukakan hati Tuhan? Siapakah kami ya Tuhan yang sering kali baik di dalam tingkah laku kami, pikiran kami, perbuatan kami, berulang kali kami mendukakan hati Tuhan. Kami ingin melakukan yang baik, kehendak ada pada kami, tetapi kenyataannya kami jauh dari apa yang kami kehendaki. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Ampunilah kami, biarkanlah kami belajar hidup bagi Tuhan. Hari lepas hari kami menghayati iman itu. Kami mengakui bahwa hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Bantulah kami Tuhan, kuatkanlah kami hidup di dalam iman, hidup selaras dengan iman kami. Demikian kami berdoa, demikian kami mengaku segala kegagalan kami. Tuhan, ampuni kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku sekalian, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita bukan tentang kita lagi. Hidup kita adalah tentang Kristus. Hidup kita adalah untuk memuliakan Dia. Hidup kita adalah untuk mengasihi Dia. Bersama dengan jemaat di segala tempat dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudaraku sekalian, kondisi kesehatan yang tidak baik, keluarga yang kurang harmonis, mungkin anak-anak yang memberontak, ketidakpastian keuangan, penderitaan, kesukaran hidup, mungkin akan melemahkan iman kita, tetapi tidak pernah akan menggoyahkan iman kita, sepanjang kita meletakkan iman itu kepada Kristus, batu karang yang teguh.
iman kita kepada Kristus. Artinya kita meyakini bahwa firman Tuhan adalah firman yang bisa dipercaya. Janji penyertaan Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan adalah janji yang bersifat kekal. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya adalah janji yang tetap. Tuhan ingat daku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Esther Sulistyo. Disilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kali ini satu tema yang akan kita renungkan bersama yaitu hidup selaras dengan iman yang otentik. Mari sebelumnya kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita mohon penyertaan Roh Kudus. Tuhan, kami rindu ya Bapa ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami belajar akan firman-Mu, sungguh iman kami boleh semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah sungguh-sungguh menggerakkan Abraham, dan pada saat ini kami mau bersama-sama menyimak baik-baik akan firman-Mu sehingga firman Tuhan itu juga sungguh-sungguh boleh menggerakkan kami. Terima kasih, biarlah Roh Kudus beracara di tengah ruangan ini dan juga di dalam setiap rumah-rumah kami dan di dalam ruangan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca Kejadian pasalnya yang ke-22
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian 22 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saudara-saudara yang pernah main game yang bernama game Assassin's Creed, saudara, istilah leap of faith pasti sudah tidak asing lagi. Saudara, saya tidak pernah main game ya, apalagi game online, tetapi saya tahu info ini dari internet. Saudara, leap of faith merupakan aksi khas dan menjadi salah satu trademark dari game ini. Aksi khas apa, saudara-saudara? Aksi khasnya adalah melompat bebas dari ketinggian ekstrim, saudara. Dari menara, dari tebing, dari tiang, dari pohon yang secara logika mustahil untuk dilakukan. Hingga saudara-saudara, pelompat itu jatuh mendarat di tumpukan jerami atau air. Nah, konon saudara-saudara, aksi melompat bebas ini hanya bisa dilakukan oleh para assassin atau pembunuh bayaran dalam game ini. Nah, saudara, saking ngetopnya pada tahun 2016 Hollywood membuatkan film tentang aksi-aksi heroic assassin ini. Tentu saja aksi lompat bebas leap of faith juga dilakukan saudara di dalam film ini. Nah, saking ngetopnya saudara ya, ada seorang stuntman saudara yang kemudian dibayar dengan harga yang mahal, saudara, untuk melakukan adegan leap of faith ini.
Stuntman kenamaan ini bernama Damien Walters yang melompat dari ketinggian 38 meter. Nah, saudara, sebelum berhasil lompat dari ketinggian yang ekstrim tersebut, ia harus latihan, saudara-saudara, berkali-kali lompat dari ketinggian yang berbeda-beda. Sampai akhirnya dia berhasil melompat dan di-shoot pada ketinggian 38 meter. Saudara, kalau saya jangankan lompat ya, lihat ke bawah dari ketinggian 38 meter saja mungkin saya sudah keleyengan dan mau pingsan. Namun saudara, yang pasti stuntman ini tidak jatuh di tumpukan jerami atau air, saudara, namun di atas sebuah bantal balon yang sangat besar dan empuk. Karena saudara, kalau tidak secara hitung-hitungan logika, maka matilah dia ya, tidak selamat. Berani mencoba, saudara? Kalau mau, monggo dicoba ya, tetapi hasil di luar tanggung jawab saya tentunya. Nah, saudara, leap of faith atau lompatan iman artinya adalah jika seseorang tidak memiliki pengenalan atau pengetahuan apapun tentang sesuatu yang dituju atau di depan. Misalnya saudara, kalau kita berjalan di malam hari dan kemudian untuk mempersingkat waktu supaya kita cepat pulang ke rumah, kita harus melewati sebuah jurang yang sangat dalam. Dan kita harus bisa lompat ya, melompati jurang itu. Nah, saudara, tanpa penerangan, tanpa tahu dengan pasti seberapa lebar, apakah kita bisa melewatinya, tanpa tahu juga ada apa di dalam jurang itu. Nah, saudara, kemudian kita nekat melompat. Nah, ini disebut lompatan iman, saudara ya. Mungkin saja kebetulan kita berhasil melompati jurang itu dan kemudian kita selamat sampai ke rumah. Tetapi sebenarnya yang kita lakukan itu hanyalah spekulasi saja, saudara-saudara. Ini disebut sebagai lompatan iman ya, atau lompatan yang dilakukan dengan iman yang buta. Nah, saudara, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan teks yang tadi kita baca, sebuah teks yang bagi saya sangat sulit untuk dipahami, sebuah teks yang sangat sulit untuk dikhotbahkan, bahkan mungkin untuk diceritakan di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu. Namun saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan, apakah tindakan Abraham yang menuruti perintah Allah untuk kemudian mengorbankan, untuk kemudian menyembelih anaknya, menyembelih Ishak, anak yang sangat dikasihinya, anak yang lahir pada masa tuanya, anak yang dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar. Apakah tindakan ini merupakan perwujudan dari iman yang buta dari Abraham? Jika bukan, saudara-saudara, lalu bagaimana dengan iman Abraham ini? Iman yang seperti apa, saudara? Iman yang bagaimana? Nah, saudara, banyak penulis menyebut bahwa tindakan Abraham ini sebagai the supreme act of faith, atau suatu tindakan iman yang tertinggi yang pernah dilakukan oleh seorang manusia yang beriman kepada Allah. Namun sekali lagi, saudara, saya ingin mengajak kita berpikir, menjadi pertanyaan kita bersama, apakah the supreme act of faith ini atau suatu tindakan iman yang tertinggi dari Abraham ini lahir dari suatu iman yang buta? Lalu mengapa Abraham begitu taat sehingga ia mengesampingkan rasio dan juga moral dari imannya? Kalau bukan iman yang buta, lalu iman yang bagaimana ini, saudara-saudara? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sulit ini, saudara, kita harus mundur ke pasal 12. Dimulai pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan. Terlalu riskan, saudara, jika kita hanya menjawab pertanyaan ini dengan membaca dari pasal 22 ini saja. Nah, kita harus mundur ke pasal 12 dan kita akan menemukan jawabannya. Saudara, ada momen-momen khusus di mana Allah kemudian memberikan revelation, menyatakan dirinya hadir secara intim kepada Abraham. Dan kemudian hal-hal ini membentuk pengenalan dan iman Abraham kepada Tuhan.
Dan saudara, saya akan overview saja karena kalau tidak sangat panjang ya. Nah, berawal dari momen Abraham dipanggil oleh Allah untuk dia pergi keluar dari tanah leluhurnya di Ur Kasdim. Dan Allah kemudian memberikan sebuah janji, yaitu Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang sangat besar, yang masyhur. Nah saudara, di sini Allah hadir dan Allah menganugerahkan iman kepada Abraham. Dan iman itu menggerakkan Abraham muda, saudara, pada waktu itu dia masih muda. Untuk kemudian dia rela meninggalkan Ur Kasdim bersama dengan keluarga dan seluruh harta bendanya ke tempat yang Allah pimpin, yang sebenarnya ia sendiri pun tidak tahu kemana dia harus pergi. Nah saudara, kota Ur Kasdim adalah sebuah kota yang sangat terkenal pada waktu itu, kota kuno yang terkenal. Ibu kota kerajaan Sumeria, kalau sekarang mungkin diprediksi ini adalah wilayah Irak, saudara. Kota Ur merupakan pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat budaya. Jadi saudara, buat pedagang seperti Abraham dan keluarganya, sebenarnya tempat ini adalah surga. Tempat paling mudah untuk mencari uang, tempat paling mudah untuk banyak cuan, saudara. Tapi kemudian saudara, sekali lagi panggilan Allah ini menggerakkan Abraham, bukan hanya meninggalkan Ur, tapi juga menggerakkan Abraham berpaling dari segala berhala yang dulu dia sembah selama di Ur Kasdim. Dan saudara, Terah ayah Abraham adalah penduduk kota Ur yang mayoritas adalah penyembah bulan, dewa bulan atau Sin, dan termasuk Terah adalah penyembah dewa bulan ini. Nah saudara, di sini pada waktu Abraham menerima panggilan Tuhan, dia semakin mengenal akan Allah Yahweh, lalu dia beralih dan dia menyembah kepada Allah Yahweh itu. Nah saudara, Abraham muda ini juga rela menempuh perjalanan ratusan kilometer, saudara, keluar dari Ur menuju Haran dan kemudian pergi ke Kanaan. Hidup dari tenda ke tenda bertahun-tahun, saudara, ya karena beda sekali ya konteks pada waktu itu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang saudara, dari Ur sampai mungkin ke Kanaan itu kira-kira dari Irak sampai ke Palestina, saudara, itu jaraknya mungkin hanya beberapa jam saja. Tetapi saudara, pada waktu itu tidak mudah perjalanan yang harus ditempuh oleh Abraham. Dia harus berhadapan dengan segala macam bahaya. Ada banyak perampok, binatang buas, penyakit yang mungkin juga menimpa dia dan keluarganya. Belum lagi badai debu, saudara, yang harus mereka hadapi selama mereka berada di perjalanan. Nah saudara, mereka pun juga kemungkinan hanya berkendaraan binatang, ya, kemungkinan naik unta, ya, naik sapi yang mendorong gerobak, ya, mungkin seperti itulah alat transportasinya. Saudara, saya ingat sekali dulu waktu saya masih mahasiswa, di saat saya dari Jakarta, kalau saya mau ke Malang ataupun saya kembali ke Jakarta, biasanya saya naik bus malam, saudara. Naik bus malam kira-kira 15 jam, berangkat sore sampai di kota Malang ini pagi-pagi. Jadi sepanjang malam saya harus duduk di bus, ya. Nah saudara, pada waktu itu masih muda, masih kuat, ya. Rasanya oke-oke saja. Tetapi kalau sekarang, saudara, saya mikir-mikir begitu, ya. Perjalanan yang begitu lama, yang sangat melelahkan, tidak bisa tidur dan lain sebagainya. Ini boyok, ini sakit kabeh, saudara. Ya, nah, saya tidak bisa membayangkan perjalanan Abraham pada waktu itu. Ketika ia keluar dari Haran dan kemudian memasuki Betel, saudara, ia mendirikan sebuah mezbah bagi Tuhan. Dan firman Tuhan, saudara, mencatat di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-8. Pada waktu itu, saudara, Abraham memanggil nama Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa relasi Abraham pada waktu itu semakin intim dengan Tuhan. Dan konteks Abraham, saudara, mezbah di sini adalah satu peringatan pengalaman bertemu dengan Allah. Nah saudara, momen ini berlanjut ketika Allah kemudian menyelamatkan Sarai atau Sarah, ya, adalah istri Abraham. Pada waktu itu mereka berada di Mesir dan ketika Firaun menyaksikan kecantikan daripada Sarah ini, kemudian dia mengingininya. Nah karena Abraham takut pada waktu itu, takut kehilangan istrinya yang cantik, maka Sarai
Namanya masih Sarai pada waktu itu, diakuinya hanya sebagai saudaranya. Saudara, ini jelas adalah satu kesalahan sehingga akhirnya tidak salah juga kalau Firaun kemudian mengingini akan Sarah. Nah, tapi saudara-saudara, Allah membuktikan bahwa ia tetap memegang janjinya kepada Abraham. Dan pada waktu itu Allah berintervensi meluputkan Abraham dari masalah tersebut dan kemudian mendatangkan tulah atas Firaun dan istananya. Saudara, tidak jelas bagaimana Firaun itu menyimpulkan bahwa tulah itu berasal dari Tuhannya Abraham. Tetapi yang nyata bagi Abraham adalah bahwa Allah itu menyelamatkan ia dan istrinya. Dan kemudian momen ini berlanjut, saudara, ketika Lot memilih seluruh lembah Yordan. Ya, namun kemudian Allah kembali hadir dan mengingatkan Abraham akan tanah Kanaan yang dijanjikannya. Saudara pasti masih mengingat peristiwa ataupun kisah ini. Dan saudara, waktu itu Lot, keponakannya yang ikut di dalam rombongan, memilih untuk berpisah tempat tinggal dengan Abraham dan menetap di lembah Yordan yang subur dekat dengan kota Sodom. Nah, saudara, pada waktu itu sebenarnya Abraham gambling ya, bertaruh sebenarnya ya. Seperti ada kesan Abraham ini kok ngetes Tuhan begitu ya. Ya, dia mempersilahkan Lot pilih dulu mau yang mana. Kalau kamu mau di sana, aku di sini. Kalau kamu mau di sini, aku di sana, saudara ya. Dan bersyukur Lot tidak memilih tanah Kanaan karena tanah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Abraham dari Allah ya. Itu dicatat di dalam Kejadian 12 ayat yang ke-7. Sudah jelas Allah menjanjikan Kanaan itu, tanah Kanaan itu buat Abraham. Dan di sini saudara kembali Allah hadir kepada Abraham, Allah meneguhkan janjinya. Nah, saudara, kalau pakai bahasa saya, saudara ya, mungkin Allah berkata, sungguh loh benar, aku akan memberikan tanah Kanaan ini kepadamu. Kemudian Abraham sadar dan akhirnya ia kembali mendirikan mezbah memperingati akan kehadiran Allah atau penyataan Allah itu. Nah, saudara, momen ini kemudian berlanjut dalam Kejadian 15, momen ketika Allah hadir di dalam mimpi kepada Abraham dan menjanjikan keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Dan sekali lagi saudara, Allah mengonfirmasi kepada Abraham dan keturunannya bahwa dia dan segala keturunannya akan menjadi banyak, dan diyakinkan bahwa dengan ilustrasi yang visual itu saudara, dengan dia dipersilahkan melihat ke langit saudara ya, Allah meneguhkan kembali janjinya. Lihatlah, keturunanmu akan sama seperti banyaknya bintang-bintang di atas itu. Dan saudara, kemudian momen ini terus berlanjut di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-1 sampai 15. Momen ketika Allah meneguhkan janjinya bahwa dia akan memberikan anak bagi Abraham melalui Sarah. Nah, walaupun saudara Sarah tidak percaya, walaupun Sarah kemudian menertawakan Allah, karena memang secara logika tidak mungkin itu terjadi karena dia sudah tua dan dia mandul saudara. Namun kemudian Allah menguatkan iman Sarah. Nah, saudara, kemudian di dalam pasal yang ke-18 ayat 16-33 ini momen yang sangat penting saudara. Momen di mana Allah kemudian menghukum Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena kekejian dosa-dosa penduduknya. Dan saudara-saudara, di sini sekali lagi Allah memvalidasi, meneguhkan akan iman Abraham. Allah dengan sabar melayani Abraham yang tawar-menawar supaya Allah menangguhkan hukumannya atas Sodom. Karena apa saudara? Karena dia memikirkan ada Lot keponakannya di sana. Namun kemudian saudara, di Kejadian 18 ayat 17 sampai 18, perhatikan di sini Allah berkata, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah saudara, dengan kata lain Allah ingin Abraham melihat dan belajar saudara dengan mata kepalanya sendiri bahwa tindakan Allah atas Sodom dan Gomora ini dinyatakan sebagai bukti betapa dahsyatnya kedaulatan Allah. Bahwa hidup dan matinya manusia itu berada di tangan Allah. Dan saudara, pada waktu itu Abraham mampu menafsir dan memahami
penyataan Allah ini dengan benar. Saudara, di dalam Kejadian 21 ya, kita akan terus. Di sini adalah puncak penyataan Allah pada waktu dia menguatkan iman Abraham, yaitu pada waktu momen Ishak, anak yang dijanjikan itu lahir. Janji Allah tergenapi. Dan di sini sekali lagi Abraham belajar bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah itu berkehendak, bahwa ia sungguh-sungguh juga adalah Allah yang dapat dipercayai. Dan saudara, singkatnya pasal 12 sampai pasal 21 ini memaparkan bukti-bukti yang sangat kuat bagi Abraham. Mengingatkan dia, meneguhkan dia bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Bahwa imannya kepada Allah itu sungguh adalah sesuatu yang sangat indah. Bahwa sungguh Allah itu hadir di dalam kehidupan Abraham. Allah berkuasa dan Allah sungguh-sungguh adalah Allah yang dapat dipercayai. Saudara, kita kembali kepada teks kita di pasal 22. Ayat yang kedua, saudara. Allah berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, dari awal Abraham sudah tahu jelas bahwa Allah meminta Ishak sebagai korban. Dari awal pasal 22 ini. Saudara, saya sulit sekali membayangkan bagaimana suasana hati Abraham pada waktu itu. Semalaman memikirkan perintah Allah yang sangat luar biasa ini. Nah, saudara, saya yakin tidak ada seorang pun kita yang bisa memahami suasana hati Abraham. Hanya Abraham sendiri yang bisa memahami itu. Saudara, anak saya yang besar satu waktu, pada waktu dia masih usia belum 2 tahun, saudara, dia sakit pneumonia dan cukup parah pada waktu itu. Saudara, saya merawat dia tidak bisa tidur, saya pun tidak bisa tidur. Dia sulit bernapas, saya pun sulit bernapas, saudara. Karena saya sangat sedih sekali melihat penderitaan dia. Saudara, dia harus melewati treatment demi treatment, dia harus makan obat, dia harus disuntik, saudara. Kalau treatment pada zaman itu ya, sudah puluhan tahun yang lalu. Dadanya itu harus dipukul-pukul ya, dia harus dimasukkan oksigen, dimasukkan obat juga untuk supaya mengencerkan cairan yang ada di dalam paru-parunya. Dan saudara, itulah rangkaian treatment ya, rangkaian penderitaan yang harus dia alami pada waktu itu. Saudara, saya masih sangat ingat dan saya masih sangat jelas sekali momen itu. Nah, saudara, puncaknya saudara, pada satu malam dia menangis sekuat-kuatnya, saudara. Dia menangis dari kalau tidak salah itu dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, saudara. Dia menangis tidak capek-capek, saudara. Dia menangis, saya bisa merasakan dia begitu menderita, dia merasa sakit, mungkin dia mual, dia ingin muntah, dia tidak bisa berbicara, saudara, mengungkapkan segala penyakitnya. Sampai kemudian, saudara, saya pun merasa sudah tidak kuat lagi, saudara. Saya menangis, bersama-sama dengan dia saya menangis. Saya hanya berdua dengan dia, saudara, karena saya ingat sekali pada waktu itu suami saya sedang rapat majelis, saudara, sampai malam, belum pulang. Saudara, saya tidak kuat dan saya kemudian berteriak di hadapan Tuhan. Tuhan, cepat cabut penyakit ini dari dia, dari anak ini, saudara ya. Dan timpakan saja kepada saya. Saudara, pada waktu itu benar saya katakan itu. Timpakan saja kepada saya. Atau kepada suami saya, saudara ya. Jangan kepada dia. Saudara, ini adalah satu hal yang biasa, saudara, sebagai orang tua. Dan kita pun akan lakukan hal yang sama. Tetapi bagaimana dengan Abraham, saudara? Bagaimana dengan Abraham? Kita lihat teks kita, saudara. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham, dia tetap berangkat, dia mentaati perintah Allah.
Dan ketika ia sampai di tempat yang dituju yaitu Gunung Muria, Abraham yang pada waktu itu membawa serta 2 bujangnya atau 2 pembantunya, ia berkata kepada 2 bujangnya itu, saudara-saudara, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, karena aku beserta dengan anak ini yaitu Ishak akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang. Dan sesudah itu, saudara, perhatikan, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Kami, aku dan Ishak akan kembali kepadamu. Saudara, dengan kata lain, Abraham begitu yakin bahwa ia akan kembali bersama dengan Ishak hidup-hidup. Walaupun saya yakin ia tidak paham sepenuhnya apa yang menjadi rencana Allah. Dia tidak paham sepenuhnya apa yang sebenarnya akan terjadi di depan. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi segala bukti kesetiaan Allah atas dirinya yang dicatat di dalam pasal ke-12 sampai pasal ke-21 itu semua meyakinkan dia. Sehingga semua ketakutan dia itu teratasi dengan satu keyakinan bahwa Allah akan menepati perjanjiannya dengan dirinya. Saudara, penulis Ibrani di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 mencatat demikian. Abraham itu sangat beriman. Dan kalaupun Ishak itu harus mati di tangannya, saudara, ia yakin Allah akan berkuasa membangkitkan Ishak sebagai pemenuhan janji Allah. Nah, saudara, ada 3 elemen iman di dalam kehidupan kita dan dikatakan ini adalah iman yang menyelamatkan. Nah, bagi kita orang percaya, saudara, kita perhatikan di sini ada 3 elemen. Yang pertama adalah notisia. Notisia, saudara, maksudnya adalah bahwa salah satu elemen daripada iman itu kita pertama kali memiliki pengetahuan akan iman itu. Dan kemudian yang kedua, saudara, pengetahuan itu tidak hanya sekedar pengetahuan tapi kemudian berlanjut elemen yang berikut yaitu adalah asensus. Yaitu bahwa kita kemudian percaya kepada pengetahuan tersebut sebagai suatu kebenaran, sebagai satu realita, saudara. Dan kemudian, saudara, iman ini menjadi sempurna, menjadi satu segitiga yang sempurna ketika kemudian masuk ke dalam tahap yang berikut yaitu fidusia. Yaitu bukan hanya menerima pengetahuan itu kemudian setuju dengan pengetahuan akan iman itu atau mengkonfirmasi akan pengetahuan iman itu, tapi kemudian saudara kita menyerahkan diri kita kepada objek iman itu. Kita trust, kita bersandar penuh kepada objek iman itu. Nah, saudara, iman kepada Allah bukan sekedar persetujuan intelektual, bukan cuma masalah emosi, saudara, namun ada totalitas penyerahan diri kepada objek iman itu, yaitu Allah. Dan inilah totalitas iman Abraham. Saudara, pada waktu Abraham mengangkat pisau itu dan siap menyembelih akan Ishak. Sekali lagi, saudara, ini bukanlah perwujudan iman yang buta. Iman Abraham didorong karena ia tahu siapa Allah yang ia percaya, dan ia menyerahkan dirinya. Trust sungguh-sungguh, serahkan dirinya, serahkan Ishak kepada kuasa Allah dan meyakini akan janji Allah bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia, saudara dan saya memiliki keterbatasan untuk mengetahui akan apa yang ada di depan, apa yang akan menjadi masa depan kita. Saudara, pengetahuan kita sangat-sangat terbatas untuk hal itu. Satu waktu saya mendapat sebuah video di WA, saudara. Ada seorang ibu yang sedang mengajar babynya, saudara. Kenapa saya katakan baby? Karena kira-kira anak ini belum genap 2 tahun ya, jadi masih kira-kira 1 tahun lebih, saudara. Ya, ibu ini sedang mengajar babynya itu melompat, saudara, dari tepi kolam renang yang sangat tinggi, karena ini adalah
kolam bukan untuk kolam anak-anak saudara, tetapi kolam untuk orang dewasa ya, pasti sangat dalam ya saudara ya. Dan ibu ini sedang melatih anaknya itu untuk lompat dari tepian kolam untuk masuk ke dalam kolam yang dalam itu saudara. Dan kemudian saya perhatikan sang baby ini menatap wajah mamanya. Wajah yang tentu menggemaskan karena dia adalah seorang baby yang lucu, tetapi tetap nampak ketegangan di wajah anak ini. Namun kemudian saudara, sang ibu berteriak kepada bayinya ini ya, dan meyakinkan bayinya, karena sang ibu ada di dalam kolam itu ya, dia membuka tangannya dan dia seperti bersiap-siap untuk menangkap bayinya itu. Dan ibu ini berkata saudara, ayo lompat saja, jangan takut gitu ya. Ayo sayang, ada mama ini, jangan takut, kau tidak akan tenggelam, tidak apa-apa, ayo lompat. Ya, saudara, saya lihat video ini sambil ndredeg saudara ya, makdek gitu ya. Lalu tiba-tiba saudara, bayi ini melompat saudara ya ke arah sang mama. Dan setelah dia melompat saudara, mamanya tidak tangkap saudara, karena anak ini ternyata sudah pandai berenang, dan anak ini kemudian nyemplung ke dalam kolam itu dan anak ini berenang ya. Lalu dia tampil dengan wajah yang tertawa-tawa dengan lucunya. Ya, sekali lagi padahal saudara, saya melihat ini sampai terkaget-kaget dan dredeg banget begitu ya. Dan ini luar biasa sekali. Nah saudara, ilustrasi yang sederhana ini saudara, saya coba bayangkan seperti ini. Di dalam kehidupan kita saudara, kadang kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin sangat kita takutkan begitu ya. Saya bayangkan seperti ilustrasi yang di awal itu, seperti jurang yang kita tidak tahu ada apa di dalamnya, seberapa dalam itu dan sebagainya. Saudara, kita akan menjadi takut dan kita berhadapan dengan ketidakpastian saudara ya, sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi kita harus lompat saudara. Itu kehidupan kita, tidak terkecuali kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, ada satu pengetahuan yang jelas saudara. Ada satu pengetahuan yang bisa kita pegang saudara, yang kita yakini ini adalah kebenaran. Yaitu apa? Bahwa pada waktu kita harus melompat, ya, bahwa ada tangan yang siap ya untuk menopang dan menolong kita. Yang selalu siap menjaga kita, yang mengasihi kita seperti mama si bayi itu saudara. Dan dia adalah Allah. Saudara, saya mengenal seorang ibu yang sangat sederhana. Setiap kali saya berkhotbah tentang topik iman, saya selalu mengingat ibu ini. Seorang ibu yang sangat saya hormati. Seorang yang sangat teguh di dalam imannya. Seorang yang melayani Tuhan. Kami dulu sering ber-KTB bersama-sama, saudara, sering melayani Tuhan juga bersama-sama. Saudara, tidak mudah bagi dia menjalani kehidupan kekristenannya. Dia pernah bercerita secara pribadi kepada saya bagaimana dia bergumul dengan suaminya yang belum sungguh-sungguh kenal Tuhan pada waktu itu. Saudara, dia dilarang untuk pergi ke gereja. Ya, dia dilarang juga tentu untuk membawa anak-anaknya pergi ke sekolah minggu. Tidak jarang saudara, jika dia ketahuan nekat pergi ke gereja, apalagi membawa anak-anaknya saudara, maka dia akan mendapat segala caci maki dari suaminya. Bahkan dia mendapatkan pukulan-pukulan dari suaminya. Saudara-saudara, pada waktu saya diceritakan demikian, saya ingat sekali dia menceritakan itu sambil menangis. Nah saudara, ibu ini terus berdoa bagi suaminya. Saya tahu sekali bagaimana imannya itu sangat luar biasa. Dan dia terus mendoakan suami dan anak-anaknya. Akhirnya mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah saudara, dia juga menceritakan pergumulan dan tekadnya kalau anak-anaknya, dia katakan mereka itu harus kemudian hidup di dalam Tuhan dan menikah dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Walaupun saya tahu pergumulan yang tidak mudah buat ibu ini pada waktu itu.
Nah saudara, satu frasa atau satu kalimat yang selalu dan sering berulang-ulang dia katakan saudara, dan saya sangat ingat sekali. Dia selalu berkata begini saudara, aduh Bu Esther, Gusti Yesus itu loh baik sama saya. Gusti Yesus itu loh sayang saya. Begitu saja saudara. Kalimat-kalimat itu saudara, kalimat yang sederhana itu sering kali dia ucapkan. Dan saya yakin bukan dia ucapkan saja hanya kepada saya saja saudara, tapi kepada orang yang lain. Nah saudara, bahkan di akhir hidupnya ketika Tuhan mengizinkan dia mengalami satu suffering, satu penderitaan saudara, karena dia mengidap kanker. Di akhir kunjungan saya yang terakhir sebelum dia kembali ke rumah Bapa, saudara, kembali dia mengucapkan kalimat yang sama. Di dalam penderitaan saudara ya, tidak mudah dia berkata, Ibu Esther, Gusti Yesus itu loh baik sama saya. Gusti Yesus itu loh baik sama saya. Saudara, saya tahu kami para hamba Tuhan dan majelis mengetahui di tengah-tengah jemaat ada di antara jemaat yang pada saat ini sungguh-sungguh sedang bergumul. Baik di dalam sakit penyakit, saudara, ada jemaat yang kena stroke, ada jemaat yang kanker dan harus kemo saudara. Ada jemaat yang sakit ginjal, perlu rutin cuci darah di dalam kondisi yang sangat-sangat mencekam karena masa pandemi ini. Saudara, saya juga tahu ada banyak jemaat yang bergumul, saudara, bergumul sungguh-sungguh akan masa depan dari mereka, masa depan usaha, pekerjaan, dagang mereka, saudara. Di tengah era pandemi sekali lagi yang nampaknya suram sekali ini, saudara. Ada banyak pemuda yang bingung dengan masa depan, selesai kuliah, bagaimana saya bisa mendapat pekerjaan di dalam situasi yang resesi seperti ini. Dan saudara, Corrie ten Boom pernah menuliskan demikian saudara. Jangan takut mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui kepada Tuhan yang kita kenal. Jangan takut saudara mempercayakan masa depan yang tidak kita ketahui kepada Tuhan yang sungguh-sungguh kita kenal. Nah, pengenalan akan Allah yang benar saudara jangan hanya berhenti di tahap intelektual kita, di tahap pemahaman kita. Namun saudara, mari kita lebih lagi serahkan, percayakan hidupmu, percayakan dirimu, trust, sungguh-sungguh trust kepada Dia. Bahwa sungguh Dia adalah Allah yang bisa kita percayai. Saudara, Paulus ketika merujuk kepada tokoh iman di dalam PL, ia merujuk kepada Abraham di Roma pasalnya yang keempat. Dia tidak merujuk kepada Musa, saudara. Dia tidak merujuk kepada Yakub, kepada Ishak ataupun kepada Daud. Tetapi dia merujuk kepada Abraham. Dan sebagaimana Abraham mempersembahkan Ishak, demikian pula apa yang dilakukan oleh Bapa ketika dia menyerahkan Yesus untuk menjadi korban penebusan dosa bagi manusia. Nah saudara, kisah ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai alat peraga, atau kisah Abraham mempersembahkan Ishak ini sebagai alat peraga akan apa yang akan Allah lakukan bagi penebusan dosa manusia. Roma 8 ayat 32 mengatakan saudara, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, orang percaya seringkali meremehkan keselamatan karena itu bersifat anugerah, bersifat gratis saudara. Dan memang demikian. Tetapi jangan pernah kita lupa, meskipun keselamatan itu gratis saudara, tetapi itu tidak murah. Saudara, Bapa membayarnya dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan kematian Yesus, putranya satu-satunya, putra yang sangat dikasihinya. Putra yang lebih besar daripada Ishak. Dan inilah yang Tuhan sudah kerjakan pada diri kita, orang-orang percaya. Nah, saudara,
kuatkanlah imanmu. Mohon Tuhan kuatkan iman saya. Percayakanlah masa depan kita yang tidak kita ketahui kepada Tuhan yang selalu siap menopang saudara-saudara. Bahkan pada waktu kondisi di mana saudara harus melompat. Saudara tidak melompat dengan iman yang buta, tetapi melompat dengan satu pengetahuan yang benar. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan mengasihi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Bagi jemaat kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau pagi ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadikan firman Tuhan sebagai cerminan. Kami boleh melihat kembali akan diri kami. Kami berintrospeksi terhadap bagaimana hidup kami, sikap kami terhadap firman yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, ampuni kami Tuhan jikalau hidup kami, sikap dan perkataan kami belum selaras dengan iman kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami Tuhan untuk boleh mempunyai hidup yang boleh selaras dengan iman percaya kami. Ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup, kami tidak mudah menyerah. Kami boleh mengandalkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami boleh meyakini bahwa Tuhan yang akan menjaga memelihara hidup kami, yang akan membukakan jalan terhadap segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan sekali lagi dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan. Kami bersyukur Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan sebagai ungkapan syukur kami atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh berikan dengan sukacita, dengan mengingat akan semua hal yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terlebih lagi kami boleh mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pemerintah yang terus mengupayakan vaksin COVID yang direncanakan pada akhir tahun ini sudah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tolong Tuhan segala rencana pemerintah ini boleh dapat terlaksana sehingga angka penyebaran COVID di Indonesia dapat ditekan dan dapat dikendalikan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Kota Malang. Kami bersyukur untuk upaya pemerintah yang terus mengupayakan menekan angka penyebaran dari COVID ini. Kami terus berdoa bagi segala aturan-aturan yang dikeluarkan untuk boleh mengedukasi jemaat, untuk juga mengedukasi warga, dan juga boleh untuk membuat warga boleh taat terhadap protokol kesehatan. Kami berdoa segala upaya pemerintah ini boleh menghasilkan pengendalian terhadap kenaikan angka COVID. Kami bersyukur Tuhan untuk upaya pemerintah sampai saat ini. Dan kami terus doakan bagi jemaat kami Tuhan dalam segala pergumulan yang ada, baik itu pergumulan kesehatan, baik itu pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan. Ada juga jemaat yang mengalami kedukaan, biarlah Tuhan yang menghibur dan menguatkan. Kami terus berdoa Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini pergumulan ekonomi menjadi pergumulan yang cukup penting yang dialami oleh banyak lapisan jemaat. Biarlah Tuhan juga yang terus boleh menopang, memberikan hikmat, memberikan jalan keluar bagi setiap jemaat yang bergumul. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur untuk ibadah kita pagi hari ini dan kita juga bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Terima kasih kepada Ibu Esther Sulistyo yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga terima kasih kepada semua para pelayan ibadah yang melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya kita terus setia di dalam melayani Raja di atas segala raja. Jemaat sekalian, persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer atau melalui scan QR code seperti biasa untuk persembahan rutin maupun persembahan persepuluhan maupun persembahan aksi peduli COVID-19. Kita terus berdoakan agar kerjasama dengan bidang misi, diakonia dapat menolong jemaat
maupun mengedukasi warga tentang ketahanan pangan, dan ini boleh membuat relasi kita dengan warga semakin baik. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian, setelah ibadah ini akan ada ibadah streaming yang kedua pada pukul 9 pagi yang akan dilayani oleh Evangelis Esther Gunawan Sulistyo, dan ibadah Youth pada pukul 11 siang yang akan dilayani oleh Saudari Fang Fang Chandra. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Segenap rohaniwan, majelis dan jemaat GKKK Malang mengucapkan selamat kepada keluarga yang baru bagi keluarga Bapak Evangelis Yehezkiel Hartanto yang telah melangsungkan pernikahan gerejawi pada hari Sabtu 10 Oktober 2020. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga Bapak dan Ibu Yehezkiel. Diingatkan kepada jemaat sekalian bahwa GKKK Malang mengadakan fellowship online setelah ibadah kedua melalui aplikasi Zoom. Kebaktian doa streaming Selasa 13 Oktober 2020 akan dilayani oleh Evangelis Koni Benyamin. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Pembicara ibadah streaming minggu depan tanggal 18 Oktober 2020, ibadah streaming yang pertama dan ibadah streaming yang kedua akan dilayani oleh Evangelis Wim Chandra. Ibadah streaming pertama akan dimulai pada pukul 6 pagi dan ibadah streaming kedua akan dimulai pada pukul 9 pagi. Ibadah live streaming Youth minggu depan tanggal 18 Oktober 2020 akan dilayani oleh Pendeta Merisi. Ibadah Youth akan dimulai pada pukul 11 siang. Ibadah streaming minggu depan baik ibadah umum yang pertama, kedua dan ibadah Youth dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk calon-calon majelis yang sudah bersedia, dan juga kita terus doakan untuk beberapa yang masih dihubungi dan masih akan bergumul sehingga calon majelis periode yang akan datang dapat terpenuhi semuanya. Dan kita doakan agar Tuhan boleh bekerja, berbicara kepada calon majelis dan juga kepada keluarga calon majelis untuk boleh mengambil bagian dalam pelayanan di waktu atau periode di waktu yang akan datang. Dan kita bersyukur untuk pengembangan kasus COVID di Malang yang mulai dapat dikendalikan. Namun kita juga boleh bersama-sama terus untuk menjaga kesehatan kita, mengikuti protokol kebersihan yang ada baik ketika kita keluar rumah maupun di luar. Bila kita boleh memperhatikan menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah kita. Baik jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, biarlah hidup kita menjadi hidup yang selaras dengan iman kita, dan biarlah kesaksian hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan arahkanlah mata hati dan pikiran kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kita selesai, silakan mengambil satu dulu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.